Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Summa salatan wassalaman ala habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa majid wa karim alaih. Hadirin sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Husein Saidi Sasa. Semoga berkah, semoga para pendengar dimanapun berada selalu Allah anugerahkan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kelapangan, yang pastinya untuk mengabdikan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jadi insan yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat beliau. Pada hari yang berbahagia ini kita akan bercerita tentang suatu negeri ataupun negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya para pendengar dimanapun berada sudah sering mendengar dan tidak asing lagi apa yang dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kata ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Saba, yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri Saba, negeri yang indah dan subur, yang alamnya itu subur dan penduduknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Rabb di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kepada kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sekalian dimanapun berada, demikian yang difirmankan Allah, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan bahwa Saba itu adalah sebutan bagi raja-raja di negeri Yaman dan penduduknya, termasuk di antara mereka adalah Raja-Raja Tababiyah dan Ratu Balqis, istrinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dulu mereka ini berada dalam kenikmatan, kebahagiaan. Mereka mendapat kelapangan rizki. Di sana ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus beberapa rasul kepada mereka untuk menyeru agar mereka memakan rezeki yang diberikan kepadanya dan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Keadaan mereka ini yang baik ini terus berlangsung hingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu mereka berpaling dari perintah Allah sehingga Allah menghukum mereka. Allah datangkan kepada mereka itu banjir bandang.
dan terpencarlah mereka di banyak negeri. Demikian tafsir Ibnu Katsir. Hadirin sekalian dimanapun berada, negeri Sabah ini sebagaimana disebutkan tadi adalah negeri yang alamnya baik dan penduduknya soleh, sehingga mereka menerima kenikmatan, kebahagiaan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang luar biasa. Namun karena akhirnya perilaku mereka yang berubah dan luntur, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Allah hapus kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagi umat manusia setelah kejadian ini, dan merupakan petunjuk nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Namun bila kalian mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 14. Hadirin sekalian dimanapun berada, untuk itu sangat perlu kita bersyukur kepada Allah. Kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh indah di bawah naungan syariat Islam. Di bawah naungan Islam. Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur segala lini kehidupan, yang tidak hanya mengatur bagaimana cara menyembah, bagaimana cara manusia menyembah Tuhannya, mentauhidkan Tuhannya, tetapi Islam juga mengatur bagaimana cara hidup dalam bermasyarakat, bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana caranya bertata negara, dan bagaimana kepemimpinan dalam Islam itu. Semua diatur. Sungguh Islam itu adalah agama yang komprehensif. Kemudian kita kembali kepada konteks negeri kita ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendiri kita dahulu bercita-cita bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah untuk mengatur, untuk mengantar rakyat Indonesia untuk menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Kemerdekaan ini ibarat jembatan emas, kata Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden Indonesia yang pertama. Jembatan emas menuju kejayaan dan kegemilangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita dan impian daripada pendiri kita, pendiri bangsa ini. Dan di dalam undang-undang juga, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa rakyat harus memperoleh kesejahteraan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Sudah diatur kan? Indonesia adalah negara yang kaya. Negara kita adalah negara yang kaya. Kekayaannya yang sangat melimpah, kekayaan alamnya yang kita miliki. Kita bisa lihat di penjuru negeri ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita punya emas Freeport di Mimika. Kemudian yang lebih dahsyatnya lagi itu di emas yang berada di Halmahera Utara. Kemudian yang kedua, kita punya tambang batu bara terbesar setelah Meksiko. Eksportirnya ini terbesar di dunia. Yang ketiga, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia, biotermal dunia ada di Indonesia. Yang keempat, Indonesia negara kepulauan. Semua wilayah kita ini dikelilingi oleh lautan yang luas daripada daratan. Kemudian Indonesia punya tanah yang subur. Masya Allah. Indonesia punya hutan tropis terluas di dunia, sampai disebut
Indonesia adalah paru-paru dunia, oksigen terbesar. Kemudian kita juga punya banyak destinasi wisata yang indah, yang tentunya sangat luar biasa juga. Masya Allah, walhamdulillah. Harusnya dengan kekayaan yang banyak ini, rakyat Indonesia ini bisa makmur, sejahtera dan sentosa. Tapi yang kita lihat, realnya bisa kita lihat, saksikan sendiri. Pertanyaannya, kembali lagi ke negara tadi. Sudahkah cita-cita pendiri bangsa tercapai? Apakah rakyat sudah berdaulat, adil dan makmur? Sudah beberapa kali Indonesia merayakan kemerdekaannya. Sudah beberapa kali negara ini berganti presiden. Pada saat yang sama, berbagai pendekatan dan program pembangunan dipilih untuk diterapkan di bumi Nusantara. Hanya dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh, bahkan dibanding negara-negara tetangga. Kadang-kadang kita lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Demikian istilahnya. Ada beberapa hal yang mencederai negara kita ini. Bisa kita lihat seperti penegakan hukum yang lemah. Praktik hukum di Indonesia ini sangat lemah. Hukum lebih banyak berfungsi untuk kalangan masyarakat menengah hingga akar rumput, dan semakin menumpul saat berhubungan dengan mereka yang berduit dan punya kekuasaan. Dan penegakannya pun, hukum lebih banyak bersifat tebang pilih. Siapa yang menguntungkan secara publikasi akan langsung dijadikan komoditas politik, dan mempedulikan langkah tersebut tanpa mempedulikan bahwa itu adalah benar atau tidak. Ini yang sangat memilukan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian masalahnya lagi adalah korupsi. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa korupsi ini merupakan praktik yang umum kita temui di tengah masyarakat, terutama saat berhubungan dengan mereka yang duduk di kursi birokrasi. Korupsi bergentayangan. Kalau kita mau lihat data, itu bisa kita lihat data. Banyak sekali di Indonesia, sampai menteri-menterinya kan. Apalagi masa pandemi saat itu. Ya, kalau kita mau lihat bukti-buktinya, data-datanya sangat banyak. Kemudian pendidikan yang rendah. Pendidikan di Indonesia salah satu sektor yang krusial yang seringkali diremehkan oleh masyarakat. Pendidikan tidak dipandang lagi sebagai jendela masa depan. Ini sebagian orang. Sebagai gantinya hanya dapat dilihat sebagai sektor yang menghabiskan uang. Ada yang beranggapan bahwa menghabiskan uang, dan ada juga yang beranggapan bahwa itu merupakan jalan pintas untuk mencapai ketenaran, untuk kekayaan. Ini kan bisa menghasilkan generasi nantinya yang relatif terbelakang dan tidak memiliki penguasaan berarti terhadap teknologi dan berbagai cara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Ini pendidikan sangat penting, more important. Kemudian masalah lagi adalah kemiskinan dan pengangguran merajalela di negeri kita ini. Bisa kita lihat di sekitar kita, di desa-desa kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, kemudian di Indonesia ini, berapa orang pengangguran, berapa orang yang miskin? Sangat banyak. Apakah, kemudian ada pertanyaan, apakah Indonesia bisa masuk dalam kategori negara maju di dunia pada tahun 2045 mendatang, bersamaan dengan tercapainya misi Indonesia Emas? Ini pertanyaan dan tantangan untuk kita semua.
Baik, hadirin sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan jika kalian mengikutinya, maka Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Az-Zariyat ayat 51. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan beragama hanya kepadanya dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Inilah kunci untuk sebuah negeri dengan predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena dengan negeri menjadi berkah, kaya dan aman, hal ini bisa dipahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, termasuk dalam keimanan dan ketakwaan yang paling utama. Maka aku pun mengatakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya dia itu maha pengampun. Jika kalian melakukannya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Masya Allah. Semoga negeri kita ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah hindarkan kita dari mara bahaya, Allah hilangkan corona, dan Allah datangkan kepada kita keberkahan. Negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari bersama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita berdoa sejenak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin, istajib du'aana ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli sunnah wal jamaah, wa la taj'alna min ahli bid'ah wad dalalah. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli dhair. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, lindungilah mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah.
jika mereka telah tiada ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, anugerahkanlah negeri kami ini, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jikalau sekarang di antara kami ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang lagi kesusahan, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang lagi berhutang, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ringankanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hilangkanlah wabah penyakit dari negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dekatkanlah hati kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Tunjukilah kami kepada jalan kebenaran ya Allah. Jalan lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, astaghfirukum minal khotoya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.